Sahabat sekalian, ada yang memberikan komentar bahwa pekerjaan di Indonesia banyak dikuasai oleh warga RRC. Mungkin yang dimaksud adalah Tiongkok. Menurut saya, hal itu tidaklah tepat. Kenapa tidak tepat? Ini jawabannya. Sahabat sekalian, apakah benar penyebab pengangguran di Indonesia disebabkan oleh banyaknya warga Tiongkok yang masuk ke Indonesia? Kita boleh punya persepsi, namun ini merupakan salah satu sudut pandang yang saya pahami berdasarkan pengalaman saya selama menjadi profesional HR. Nah, sahabat sekalian, migran dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia sama halnya seperti orang Indonesia yang bermigrasi ke berbagai negara di belahan manapun. Itu terjadi. Siapapun yang namanya pekerja, pebisnis, apapun profesinya, pada waktunya akan bertemu dengan yang namanya persaingan. Nah, sahabat sekalian, jadi jawaban saya yang pertama, boleh jadi memang ada warga Tiongkok yang ada di Indonesia itu banyak masuk kepada perusahaan-perusahaan. Boleh jadi. Namun tidak hanya warga Tiongkok, juga ada warga lainnya. Mungkin India, mungkin Jepang, mungkin negara-negara lain. Walaupun dipersepsikan bahwa Tiongkok cukup banyak masuk ke Indonesia. Sahabat sekalian, namun jangan terbesit dalam benak kita bahwa yang menjadi penghalang rezeki teman-teman, sahabat sekalian, adalah karena adanya warga Tiongkok. Nah, sahabat sekalian, coba kita introspeksi diri. Bagaimana seharusnya kita menyikapi ini? Paling tidak, 3 hal ini bisa membantu teman-teman. Yang pertama, siapa yang menjadi pesaing kita? Nah, sahabat sekalian, sesungguhnya pesaing kita yang paling utama adalah diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena ketika kita memasukkan pikiran-pikiran, persepsi-persepsi yang kurang tepat pada diri kita, itu akan menjadi penghalang bagi kita untuk berkembang lebih pesat lagi, untuk berkembang lebih maju lagi. Jadi jadikan orang lain adalah pesaing kedua dan ketiga. Sahabat sekalian, jadikan pesaing utama adalah diri kita. Jadi kita yang kemarin dan kita yang hari ini itu harus lebih baik diri kita yang hari ini. Kita yang besok itu harus lebih baik daripada kita yang hari ini. Nah, sahabat sekalian, ketika kita menyadari bahwa manusia itu bertumbuh dan diri kita bertumbuh, maka kita akan terus berkembang, melakukan peningkatan pelatihan, meningkatan pengembangan diri. Lalu orang lain gimana? Warga-warga negara lain, bahkan teman-teman senegara, itu akan menjadi pesaing kedua. Sahabat sekalian, ketika kita udah mampu mengembangkan diri, jadikan pesaing-pesaing itu menjadi parameter berikutnya, menjadi satu ukuran. Bahkan kalau kita dalam pengembangan diri, dalam belajar, kita pernah mendengar bahwa Nabi kita menyebutkan belajarlah sampai negeri Cina. Artinya belajar itu tidak ada batasnya.
bahkan spesifik menyebutkan bahwa kita boleh belajar sampai negeri Cina. Artinya apa? Sampai jauh, sampai kita mampu menguasai keterampilan itu. Nah, sahabat sekalian, setelah kita tahu, sadar bahwa pesaing kita adalah diri kita sendiri, maka rawatlah potensi diri sendiri. Sahabat sekalian, kita jangan gentar, jangan takut untuk menghadapi siapapun pesaing kita, selama kita mampu menghadapi persaingan yang utama, yaitu menjadi lebih baik di setiap harinya. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat sekalian, adanya persaingan dengan sesama warga negara ataupun dengan warga asing itu harus membuat kita jadi semangat. Artinya apa? Artinya kita bisa belajar bagaimana etos kerja mereka. Coba sahabat sekalian perhatikan bagaimana etos kerja warga-warga negara asing. Mereka lebih gesit, bangun lebih pagi. Mereka lebih antusiasme, tenaganya keluar. Mereka gak ada malas-malasnya. Mereka bekerja lebih lama. Pertanyaannya, apakah kita bisa mengimbangi mereka? Itu harus bisa menjadi barometer kita. Kalau kita mampu menyaingi mereka, ya kita mampu bersaing. Bagaimana mereka bisa bertahan selama itu dalam pekerjaan? Bagaimana fokus mereka? Tentu kita juga sama. Mestinya kita bisa. Kita di udara yang sama, kita di air yang sama, bahkan di tanah kita sendiri, kita harus mampu menunjukkan. Kalau toh nyatanya belum mampu, ternyata ilmunya lebih canggih, itu kesempatan kita untuk belajar kepada mereka. Itu sahabat sekalian. Yang ketiga, tentu harus berpijak kepada keyakinan bahwa rezeki itu sudah diberikan. Bahkan bukan hanya mereka yang boleh masuk ke Indonesia, bahkan kita pun boleh masuk ke negara mereka. Rezeki titik-titiknya sudah ditentukan. Mereka mau berpindah dari negaranya ke tempat kita. Kita bisa bertahan di sini dan kita pun bisa mengembangkan diri. Rezeki tidak akan tertukar, tapi rezeki datang kepada mereka yang mau berusaha. Sahabat sekalian, paling enggak 3 hal itu harus membukakan pikiran kita bahwa kita jangan sampai ada pikiran-pikiran yang menghambat pertumbuhan kita. Kalau sahabat sekalian mau bekerja, bersaing. Bersaing bukan hanya dengan orang lain, dengan orang negara lain, bahkan kita harus mampu terlebih dahulu bersaing dengan diri sendiri. Diri sendiri kita yang kemarin, diri sendiri kita yang hari ini, diri sendiri kita yang besok harus menjadi lebih baik, dan lebih baik. Sahabat sekalian, semoga ya kita mampu bersaing, dan bagi sahabat yang merasa kecil hati, jangan berkecil hati. Bangkit dan bangun. Kita tunjukkan bahwa kita bisa. Dan bagi sahabat yang sedang berjuang, semoga cepat mendapatkan hasil daripada perjuangannya. Kita semua berusaha, kita semua bertekad bahwa kehidupan yang lebih baik adalah juga milik kita. Itu barangkali sahabat sekalian, semoga bermanfaat.